Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin yang berbahagia, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dalam bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat tetapi tidak gawat, karena masih ada obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sebab telah terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini dan sampai yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, para pemuda dan remaja merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Sebagaimana Syekh Al-Mustafa Al-Ghailani, seorang penjaga Mesir, berkata, "Inna fi yadi subanil amrul ummata wa fi aqdamiha hayatuha." Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan pada laki-laki merekalah terhadap kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya para pemuda dan remaja untuk generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan kali ini izinkan saya mengangkat sebuah tema mengenai remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa yang berlandaskan Quran Surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan ghafu 'alaihim fayattaqullahu wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Asbabun nuzul ayat ini dilatar belakangi oleh kisah Sa'ad bin Waqqas ketika ia menyerahkan hartanya untuk diinfakkan. Maka Rasulullah bersabda, "Lebih baik bagi kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaannya berkecukupan daripada miskin yang meminta-minta kepada manusia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari ayat-ayat di atas telah jelas Allah telah memperingatkan manusia agar tidak meninggalkan generasi-generasi yang lemah, baik itu lemah fisiknya, mentalnya maupun intelektualnya, karena ini biasa menyebabkan kemunduran. Apabila generasi muda saat sekarang ini ataupun yang akan datang jika mempunyai kelemahan hal-hal tersebut, maka bisa dipastikan mereka mudah terhanyut dalam gelombang bencana kemerosotan moral yang disebabkan oleh pergaulan yang semakin bebas dan media. Karena modal utama mereka dalam membentengi diri dari bencana hal tersebut adalah tingkat intelektualitas serta pemahaman manfaat dan mudarat dari pergaulan bebas dan media. Sehingga hal ini biasa memudahkan para pemuda dan remaja
dalam proses filtrasi budaya sehingga mereka terbebas dari taklid buta alias terbebas dari budaya ikut-ikutan. Oleh karena itu, wajib bagi kita semua, saya, saudara, dan kita semua harus merasa takut jika meninggalkan anak-anak, keturunan, dan generasi yang lemah. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang saling kita takutkan lemah akhlak. Hadirin, jika 5 kelemahan ini melekat kepada generasi pemuda dan remaja kita, saya yakin mereka bukan sebagai pelapor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Padahal hadirin, di negeri tercinta ini, sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908 masa kebangkitan nasional sampai menjelang detik-detik proklamasi dikumandangkan, berbagai organisasi kepemudaan seperti Persatuan Pelajar Stovia, Trikoro Darmo, Jong Islaman dan Bon, bahkan kita mengenal tokoh Budi Utomo, tokoh pemuda yang karismatik. Mereka semua menjadi the grand old man. Istilah Bung Karno menjadi stud giver, bahkan menjadi the founding father, pendiri, penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Sejarah telah mengajarkan kita selaku para pemuda dan remaja agar kita memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab terhadap kelangsungan nusa, bangsa, dan agama yang kita anut saat ini. Sebab subhanul yaum arijanul ghad, the young today is a leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin yang akan datang. Oleh sebab itu, sebagai remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa, mari kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki ke depan, bekerja, dan bekerja. Jika sikap ini diaplikasikan para pemuda dan remaja kita, maka Allah akan memberikan keberkahan kepada bangsa kita yang kita cinta. Muhammad Sulaiman Al-Asqari menjelaskan dalam subdat tafsir Mifatul Qadir, "I'malu masyi'tum", bekerjalah sesuai dengan skill masing-masing. Setidaknya ada 5 olah yang harus kita kerjakan, yakni olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, dan olah kinerja agar produktivitas kuat. Jikalau 5 potensi ini sudah melekat pada remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, dapat melanjutkan estafet perjuangan yang meraih prestasi gemilang pada masa yang akan datang. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemuda adalah penerus estafet perjuangan bangsanya, maka sepatutnya pemuda memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab terhadap nusa, bangsa, dan agama. Hal ini juga menjadi tanggung jawab kita semua agar tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah, baik itu lemah fisik, mental, maupun intelektualnya. Demikianlah ceramah singkat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama saya yang menyampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.